Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Namaku Sheryl. Jadi di sini kita akan belajar materi pelajaran kimia. Nah, untuk kimianya apa? Kita akan bahas kimia untuk SMP. Nah, untuk breakdownnya ini, kira-kira apa yang akan kita pelajarin hari ini? Kita akan banyak materinya. Yang pertama, kita akan ngebahas asam, basa, dan campuran. Kita juga akan belajar unsur senyawa. Kita juga belajar bahan-bahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya zat kimia. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu nemuin yang namanya zat kimia. Jadi tanpa lama-lama, stay tune guys. Kita bakal belajar mengenai bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung stay tune aja guys. Nah, jadi di sini kita mulai dengan bahan pembersih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih, ternyata kayak sabun, terus misalnya kayak pasta gigi atau shampoo atau deterjen, itu mengandung senyawa-senyawa kimia. Yang dimana di sini kita punya sabun, yaitu mengandung senyawa kalium palmitat. Nah, kalau misalnya itu yang sabun padat. Kalau misalnya sabun cair nih, bagi teman-teman yang lebih suka gunain sabun cair, dia ini mengandung senyawa kimia yang namanya natrium palmitat. Nah, bedanya apa nih? Kenapa kalau misalnya sabun batang, dia ini kalium palmitat, tapi kalau sabun cair, dia ini natrium palmitat. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari unsur penyusun dari senyawa ini, kan kalau yang sabun padat, dia kalium palmitat, dan kalau yang sabun cair dia natrium palmitat. Kalau misalnya teman-teman review lagi nih materi tentang unsur, kan kita bisa lihat di tabel periodik kalau misalnya si kalium ini dia itu posisinya lebih di atas dari natrium. Jadi K baru natrium. Nah, natrium kan dia posisinya lebih di bawah tuh. Nah, jadi ada peraturan atau rules di tabel periodik itu, salah satunya kalau misalnya semakin ke bawah suatu unsur di dalam tabel periodik, maka jari-jarinya atau R akan semakin besar. Nah, kita review lagi tentang atom. Kan kalau misalnya gambaran kasarnya nih, atom kan dia bentuknya kayak misalnya kita punya inti, di sini kayak lintasan elektronnya gitulah, kayak bulatan gitulah. Nah, kalau misalnya dia jari-jari, misalnya di sini kita punya K ini, misalkan yang ini kita unsur K. Nah, karena dia natrium kan jari-jarinya lebih besar sesuai dengan rules di tabel periodik. Nah, kalau jari-jarinya lebih besar, otomatis si ukuran atomnya bakal lebih besar juga. Nah, kalau misalnya kita gambar di sini, misalnya di sini inti atomnya, ini bulatannya akan lebih besar. Kayak gini gitu misalnya, ini posisi titiknya kurang ke tengah. Nah ini, kan jari-jarinya lebih besar tuh untuk unsur yang natrium. Nah jadi ukuran dari atom ini mempengaruhi wujud dari suatu senyawa yang akan terbentuk ternyata teman-teman. Nah kok bisa? Nah misalnya kan kita mau bentuk suatu senyawa, kan kita mau berikatan dengan intinya kan. Nah kalau misalnya dia itu ukuran atomnya semakin besar atau ukuran unsurnya semakin besar, maka ikatan si natrium dengan unsur yang pengen dia berikatan itu kan akan semakin istilahnya longgar gitu kan teman-teman. Nah kalau misalnya kalium, karena dia ini ukuran unsur lebih kecil, maka misalnya kita mau berikatan nih kan sama unsur X misalnya. Nah, dia ini akan lebih kuat ikatannya karena jarak dia ke intinya itu lebih dekat dibandingkan natrium yang dia jari-jarinya besar, sehingga si jarak ke intinya itu akan semakin jauh. Makanya ikatannya itu lebih lemah, dan kalau yang si kalium dia karena lebih kecil ukuran unsurnya, makanya ikatannya itu dia semakin lebih kuat. Nah karena itu kenapa kalau yang sabun batang kita pakainya kalium, yang sabun cair dia pakainya natrium gitu, karena si K ini dia ukuran unsurnya lebih kecil dibandingkan natrium yang lebih besar. Nah lalu kita punya di sini yang namanya pasta gigi atau odol gitu kan, dia itu ternyata mengandung senyawa kimia yang namanya natrium lauryl sulfat.
Nah, lalu di sini lanjut kita punya deterjen yang disebut nyuci. Nah, dia ini mengandung senyawa neat alkyl sulfonat. Nah, jadi kalau misalnya buat insight atau misalnya tambahan ilmu aja, kan deterjen itu dia emang fungsinya buat nyuci baju untuk ngambil kotoran-kotoran gitu kan. Nah, kok bisa sih kayak deterjen itu mengangkat-angkat kotoran gitu kan istilahnya. Jadi si deterjen ini dia punya yang namanya suatu surfaktan. Jadi kalau surfaktan itu dia bentukannya kayak punya kepala dan punya ekor. Nah, yang si kepalanya ini dia polar sifatnya. Nah, kalau yang ekornya dia sifatnya non-polar atau hidrofobik. Nah, hidrofobik itu artinya dia nggak suka sama air. Dia suka sama yang senyawa yang berlemak, kayak kotoran kan yang berlemak tuh. Nah, makanya si surfaktan ini nantinya akan yang bagian ekornya, yang hidrofobiknya akan ngikat si kotoran atau lemak di pakaian. Sementara yang bagian polarnya kan, polar tuh artinya dia suka air. Nah, si bagian polarnya ini akan ngebantuin dia larut di dalam air yang buat nyuci. Jadinya si surfaktan ini nanti akan menggumpal, istilahnya menerangkap si kotorannya, yang kepalanya itu akan berada di luar dan melarutkan kotorannya ke dalam air dan melepaskannya dari si baju. Jadi itu untuk teknisnya kenapa sih deterjen itu bisa dipakai buat nyuci dan ngilangin kotoran di pakaian kita. Nah, kita udah bahas nih tentang pembersih. Udah tahu dong kayak fun fact-nya atau misalnya fakta kenapa deterjen itu bisa ngilangin kotoran. Kita lanjut ke pewangi. Nah, di sini kalau misalnya kita mau kayak kerja di industri parfum, kita tuh bisa pakai senyawa kimia tertentu buat nyiptain aroma tertentu juga. Kayak misalnya di sini kita punya bunga jasmine. Itu dia bisa kita buat dengan senyawa amil salisilat. Nah, kalau misalnya di sini ada rose, itu kita bisa pakai geraniol. Nah, kalau di sini ada jeruk. Nah, untuk jeruk kita bisa pakai otil asetat untuk ngasilin aroma dari jeruk itu. Dan kalau misalnya kita pengen nih kayak ngasilin aroma pisang, kita juga bisa pakai senyawa yang namanya amil asetat. Itu untuk pewangi. Kita lanjut ke bahan pewarna. Nah, jadi kalau misalnya pewarna, seperti yang teman-teman tahu, itu kan ada dua ya. Ada yang dia tuh pewarnanya alami, ada juga yang buatan atau sintetik. Nah, kalau yang alami itu ya kita pakai bahan-bahan alami. Kayak misalnya kita punya kunyit di rumah, atau kita punya buah bir. Nah, kalau misalnya kita punya kunyit, itu kan kita bisa mewarnakan sesuatu menjadi warna kuning gitu. Kalau misalnya buah bir, dia itu jadinya warna ungu. Kan kita pakai bahan-bahan alami tuh, jadinya warna alami. Tapi kalau misalnya kita pengen pakai pewarna sintetik, ini kita punya yang namanya eritrosin. Dia itu dapat menghasilkan warna sherry pink agak pink muda gitu. Nah, sementara untuk yang kalmoisin, dia itu dapat menghasilkan warna biru. Nah, habis bahan pewarna, kita lanjut ke pemanis. Nah, bagi teman-teman nih yang suka makan manis-manis, nah ternyata nggak semua pemanis itu alami, ada juga pemanis yang buatan. Kayak contohnya di sini ada aspartam, ada sakarin, siklamat, ada sorbitol, dan asesulfam K. Lihat teman-teman, ini tuh misalnya kayak kita ambil contoh aja aspartam gitu ya. Itu tuh tingkat manisnya 200 kali lebih manis dibandingkan dengan gula pasir. Sakarin yang lebih tinggi lagi, dia 300 kali lebih manis. Nah, jadi teman-teman juga harus kayak hati-hati, harus take care, karena kalau misalnya yang pemanis yang terlalu tinggi kadar manisnya itu sifatnya karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Kayak contohnya sakarin di sini, dia ini sifatnya karsinogenik. Nah, tapi walaupun dia ini rasa manisnya tinggi, tapi untuk yang biasanya untuk pengidap diabetes, mereka lebih suka pakai yang pemanis buatan dibanding pemanis alami. Kenapa? Karena untuk pemanis alami itu ternyata walaupun misalnya rasanya nggak lebih manis dibandingkan yang sintetik, tapi dia tuh kadar gulanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang buatan. Jadi walaupun yang kayak misalnya sakarin dia rasanya lebih manis, tapi kadar gulanya itu lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir alami. Jadi kalau misalnya penderita diabetes, mereka lebih suka pakai kayak pemanis buatan, contohnya aspartam gitu teman-teman, untuk bahan pemanis.
pengertian tentang bahan kimia yang ada di kehidupan kita. Sekarang udah tahu kan kayak contohnya apa aja, harus take care, hati-hati. Terima kasih udah dengerin penjelasan aku. Sampai jumpa lagi.